Ya teman-teman, balik lagi di podcast Semeriwing di channel Pasut Tidak Random. Podcast Semeriwing adalah podcast dengan cerita pengalaman horor dari saya sendiri, juga dari teman-teman yang pengen bagiin cerita horornya di sini. Dan malam hari ini saya bersama narasumber saya yang masih tetap setia karena punya banyak banget cerita dan pengalaman horor yang dialami sendiri, yaitu Mas Christian. Dan malam ini Halo. kebetulan banget kita berdua ini lagi live TikTok, ya kan? Dimana teman-teman yang lagi nonton TikTok ini adalah teman-teman yang pertama kali banget dengerin cerita ini, karena cerita ini kemungkinan bakal diupload minggu depan. Jadi teman-teman yang nonton live ini jangan lupa tonton sampai selesai dan jangan lupa follow juga akun narasumber saya Christian PAJ dan juga follow saya karena di situ kita berdua sama-sama suka dengan cerita horor dan kita suka ngebagiin cerita horor itu. Nah, Mas Christian, ini pengalaman horornya boleh diceritain? Ini barusan terjadi kan? Iya, Ya, baru langsung ya aja berapa Mas. hari yang lalu ya? Benar hari hari. Oke, jadi Oke. ceritanya ini kejadiannya tuh di hari Minggu kemarin, benar-benar hari Minggu yang kemarin itu. Oke. Waktu itu kejadiannya sekitar jam 3 sore. Tiga Jam 3 sore. sore, keadaan pas lagi hujan itu di Surabaya. Ah, Nah, biasanya yang sering dapat pengalaman horor itu kan aku. ah, Entah itu secara langsung ataupun secara dari dalam mimpi gitu kan, biasanya cuma aku, istriku tuh nggak pernah, ya mungkin sekali dua kali lah. Nah, di sore kemarin itu jam 3 itu keadaan aku pertama sedang lagi tidur, aku dulu yang tidur, nggak lama kemudian si Novi tidur juga. hmm, Nah, anehnya itu di dalam tidur itu kita berdua mimpi hal yang sama. Jadi seolah-olah kita berdua itu lagi ada di satu ruangan, di mana ruangan itu tuh bukan ruangan kamar kita, jadi bukan ruangan kamar ini, bukan. hmm. Jadi bangunannya tuh kayak bangunan lama gitu deh. Jadi bangunannya itu bangunan lama, jadi kamarnya ya, ya kurang lebih mungkin segini, gedean dikit mungkin lah, gituan. Waktu itu kita lagi duduk di kasur, kita lihat ini di mana gitu, kok bukan rumah kita ini, bukan kamar kita ini. Kita lihat-lihat, itu kondisinya masih ada pintu nih, pintu masih ada di situ. Berapa lama kemudian kita sadar ternyata di dalam ruangan kamar itu dipenuhi sama makhluk halus. Ada banyak banget, Banyak. lebih dari 10 mungkin, ada banyak banget pokoknya. Kita lupa untuk gendernya apa ya, yang pasti ada banyak gitu. Nah, di situ entah kenapa aku itu nantangin mereka. Jadi aku nantangin mereka, kalian jangan ganggu-ganggu kalau emang nggak mau ngomong sesuatu yang jelas atau mau bilang apa. Kalau emang kalian berani, kalian masuk ke istriku. Tapi dengan satu catatan, ketika aku merintah kalian keluar, kalian harus keluar. Aku bilang gitu. Waktu itu juga masuklah salah satu dari makhluk halus itu ke istriku Novi. Yang masuk itu adalah perempuan. Ketika dia ngomong sama aku, dia itu bercerita kalau pekerjaannya itu adalah dancer. Dia mencari uang dari dancer. Ya, Hmm, hmm, hmm. model dance gitu deh. Entah gimana, dia itu pokoknya dia bercerita kalau dia tuh pekerjaannya dancer dan dia mati dibunuh ketika dia sedang bekerja. Yang dia ceritakan ke aku waktu itu cuman masih sampai di taraf itu. Tapi ternyata dari sisi Novi di waktu yang sama, dia itu ternyata dikasihkan penglihatan. Jadi dia dibawa ke dalam suatu keadaan, satu tempat di mana lokasinya ketika si cewek ini tadi, di mana dia mati. Jadi ceritanya dia itu waktu itu ada job untuk
ngedance, ada beberapa orang gitu, nggak tahu lupa berapanya gitu, yang pasti katanya sih ada beberapa juga. Nah, ketika dia mau tampil, dia kan pakai peralatan yang dikasihkan kayak atributnya atau apa segala macam. Salah Iya. satunya itu adalah bando yang modelnya ada kayak sisirnya gitu loh, yang bisa ditarik. Ya, kayak gitu deh. Itu kan ada kayak, ya, jadi kan ada kayak sisirnya gitu. Ah, ah. Biasanya kan cuma untuk nata rambut doang. Iya, iya. Nah, di situ tapi posisinya itu tajam-tajam banget. Ujung dari yang sisirnya itu tadi, dari bando itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, si cewek ini sempat tanya ke tim dari yang nyediain barang itu, loh, Mas, ini kok bandonya ujungnya tajam banget ya? Nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang lain, tak kok pakai yang gini? Terus orangnya bilang, oh nggak apa-apa, semuanya juga pakai kayak gitu kok, nggak apa-apa, aman, aman. Oh beneran aman ya? Iya. Oh, oke deh, cita-cita dipasang lah sama dia dipakai. Dia nggak nyadar ternyata waktu dia pakai itu eh, kayak yang kayak sisirnya itu yang tajam-tajam Hmm, itu hmm, hmm. nancep di kepalanya. Jadi gini tuh dia udah nancep, dia kepalanya muter gini, Nancep, cep. nancep cep, tapi dia nggak kerasa waktu itu. Iya, nancep banget. Dia baru terasanya setelah dia selesai ngejob dance, sudah Hmm, udah ngedance-nya udah selesai, hmm. dia minggir, dia baru kerasa pusing. Tapi ketika dia merasa pusing itu, kepalanya itu udah penuh darah. Nah, ketika kejadian itu, si Novi ini katanya nggak bisa gerak, cuman bisa ada diem di situ aja, cuman bisa lihat, dia cuman bisa ngomong doang, dan itu pun dijawab sama si sosok cewek ini tadi. Dia bilang, oh kok ngeri gitu sih, kamu masa nggak ngerasa sakit? Ya, ya memang gitu, waktu itu emang nggak kerasa, tapi ketika udah selesai itu baru aku kerasa pusing. Nah, di tengah-tengah itu aku udah lihat dari sisiku, aku lihat Hmm, ini, wah ini nggak bisa lama-lama si Novi dimasukin, kayaknya hmm. udah nggak kuat ini nanti. Akhirnya aku bilang, keluar sekarang dari tubuh istriku. Dia langsung keluar. Si Novi ketika sadar langsung bilang, waduh ini nggak bisa ini kalau kita gini terus. Kita doa aja, kamu pimpin doa. Hmm. Oke, aku waktu itu langsung aku doa. Ketika doa, amin. Oh iya, ada satu hal yang kelupaan. Jadi selama kondisi yang di kamar itu banyak hantu tadi, Ya, ah. itu kondisi kamar itu kadang kayak berubah, nggak cuma kamar doang. Pertama itu nggak ada pintunya menghilang tiba-tiba. Jadi cuma tembok Terus aja. benar-benar cuma tembok semua, nggak ada jendela, Oke, nggak ada apa, cuma tembok semua. oke. Terus juga di satu titik juga sampai benar-benar kayak kita berada di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Nah, di situ kan aku baru merasa, wah ini nggak bener, mereka udah ngerjain, makanya kenapa aku nantang itu tadi. Hmm. Nah, singkat cerita setelah itu kita selesai, aku doa, tiba-tiba kembalilah kayak kamar itu dan keluarlah pintu itu, ada kelihatan pintunya. Hmm. Langsung Genovi, ayo kita keluar, 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 keluar. Akhirnya kita keluar dari kamar, kita keluar rumah. Nah, di situ tuh anehnya timelinenya itu kayak zaman yang masih jadul gitu deh. Jadi bukan kayak di Jawa juga, karena yang aku lihat itu sama Novi, di depan rumah itu ada kayak apa ya namanya, balai RW ya, mungkin Oh, iya, iya, iya. Hmm. RW atau kelurahan gitu ya, Hmm. yang ada yang penuh Pendopo sama ya, lantai pendopo. doang. Ya pendopo bener, biasanya dipakai untuk orang acara-acara gitu. Nah, Hmm. di pinggirnya itu sekelilingnya tuh banyak hutan dan ada banyak monyet. Tapi mereka nggak bisa masuk karena ditutupi sama pagar. Dan pagar itu tadi
dialiri listrik. Jadi monyet-monyet itu berusaha masuk tapi kesetrum gitu deh. Jadi sebelum megangin gitu tapi udah kesetrum semua monyet-monyet itu. Kita juga heran loh. Ini gimana kok bisa ada kayak gini, ini di mana? Terus ketika keluar dari rumah, kita tuh ngelihat hantu-hantu yang tadinya ada di kamar itu ada di luar. Kayak setelah didoain itu ternyata kayak mereka kayak kepental gitu lah keluar. Nah, posisinya mereka itu kondisinya gosong semua. Jadi benar-benar kayak habis kebakar gitu. Nah, di situ di depan rumah kita juga tuh ada 4 orang, cowok, cewek, sama 2 anak kecil perempuan. Satu keluarga? Kalau sekarang, Satu keluarga? Bukan keluarga. Jadi masih, ya mungkin kayak sepantaranku gitu mungkin ya, umurnya. Tapi itu bukan keluarga, mereka orang yang berbeda. Ketika itu kita merasanya itu, aku sama Novi kenal sama mereka, gitu. Kayak kenal banget itu udah, familiar sama mereka. Semuanya? Tapi ketika, ya semua. Waktu itu kita familiar banget. Tapi ketika sekarang kita bahas, siapa ya itu kan? Nggak tahu, aku juga nggak tahu, nggak kenal. Tapi entah kenapa, di situ kita merasa mereka tuh kita kenal gitu, familiar. Nah, singkat cerita, mereka tuh minta diantar pulang. Sedangkan rumah mereka, tempat tinggal mereka tuh beda tempat gitu. Si cowok ini ada rumahnya tempatnya sendiri, si cewek sama anak 2 kecil ini di satu tempat yang berbeda lagi. Nah, si Novi itu nganterin si cewek sama 2 anak kecil. Dengan aku nganterin yang cowok. Nah, ketika nganterin, ternyata tempat yang dianterin Novi itu, si cewek sama anak kecil itu adalah sebuah rusun. Rusun Nawa? Apa? Rusun Nawa yang tingkat banyak itu? Iya, rusun gitu. Sedangkan Novi sendiri tuh nggak pernah ke rusun gitu loh. Jadi kan kalau mau orang bilang biasanya mimpi pernah kayak gini kan karena pernah datang pernah lihat gitu ya. Ini tuh nggak pernah masuk ke dalam rusun pun itu nggak pernah. Jadi tapi entah kenapa sampai sana Novi tuh ngerasa familiar sama rusun ini. Jadi diantarlah ke sana, masuk ke halamannya. Sesampainya di halaman rusun itu, si cewek itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia menghilang. Sisa si 2 anak kecil cewek. Terus? Nah, Novi sempat mikir, aduh apa aku tinggal aja ya, aku balik pulang. Tapi Novi mikir, aduh, tapi kasihan ini anak kecil juga kalau aku tinggalin di sini sendirian nanti kasihan. Akhirnya dianterin lah masuk ke dalam rusun itu. Ketika dia masuk ada kayak lorongnya gitu. Di situ Novi lihat ada banyak banget juga hantu di dalamnya rusun itu. Iya, di dalam rusun itu, di lorong itu dia lihat ada banyak banget hantu. Dan di situ Novi ngerasa kayaknya nih hantu-hantu yang tadi ada di rumah itu dari rusun ini deh. Novinya ngerasanya kayak gitu. Tapi yang muncul waktu di rusun, di lorong itu, kebanyakan itu hantunya cowok semua. Dan mereka berusaha untuk nyerang Novi, ngerasukin Novi. Dan mereka kayak berebutan gitu. Aku duluan yang masuk kayak gitu. Mereka berebutan mau ngerasukin Novi. Sampai akhirnya Novi nggak sadar di situ. Tapi tiba-tiba ada warga sekitar gitu yang bantu Novi supaya bisa sadar lagi. Nggak tahu itu siapa juga. Pokoknya ada warga yang bantu. Nah,
si dua anak kecil itu tadi juga masih ada di sebelahnya Novi nemenin. Nah, ketika itu terjadi, Novi udah bangun dari mimpi atau apapun itu ya. Di sisi lain, aku kan lagi nganterin si cowok. Oh iya, kan tadi kepisah ya. Nah, itu kan kita kepisah. Kalau pas ada aku bisa, aku yang bentengi dia, udah segini aja kamu keluar gitu kan. Nah, ketika pisah makanya kan dia diserang banyak kan. Nah, di satu sisi aku nganterin si cowok. Ketika nganterin itu sepanjang jalan untuk ke rumahnya dia itu adalah hutan itu bambu. Hutan bambu. Hutan bambu. Jadi sepanjang jalan itu hutan bambu semua. Panjang perjalanan itu hutan bambu. Ya, sepanjang jalan itu kanan kiri itu hutan bambu semua. Sampai menuju satu rumah, halamannya juga luas gitu, ya bangunannya juga bangunan lama juga gitu. Masuk ke dalam, aku bilang, yaudah ya, udah aku anterin, aku balik dulu ya bro. Dia cuman mangguk-mangguk doang, nggak jawab. Aku balik, ketika aku balik badan, ternyata pagernya itu tertutup. Padahal tadi pagernya kebuka, pagar kayu gitu. Jadi tiba-tiba pagernya itu ketutup semua, pagar kayu tinggi gitu. Kok ini ketutup, nggak bisa aku buka ini. Terus aku noleh, bro ini kok pagernya ketutup ya. Aku noleh ke belakang, dia udah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya udahlah, aku balik aja. Aku balik, aku buka pintunya, pagernya ini nggak bisa. Aku dorong. Padahal kalau yang aku lihat itu cuman kayu yang kayak apa ya? Saya ini ada kayak dimasukin gini, terus kayak diikat gitu doang. Iya. Tapi aku buka itu nggak bisa. Kayak palingnya itu aku buka kok sulit ya. Padahal kayaknya kayak gampang, tapi kok kayak nggak buka. Aku tendang nggak bisa. Ada mungkin 10 menit atau 15 menitan aku gitu doang, aku nggak bisa buka. Bentar. Oke. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kalau udah 10 menit 15 menit tuh kebuka sendiri aja pintunya. Aneh banget sih ini pintu, kenapa tadi nggak bisa dibuka, sekarang kalau udah kebuka. Udah, aku nggak pikir panjang, aku langsung balik aja. Ternyata itu yang balik sampai rumah itu aku duluan. Mbak Novi masih di rusun? Iya, aku nungguin kok belum sampai ya. Ketika aku masuk ke dalam rumah, waktu itu aku bangun. Dan ternyata waktu aku noleh ke Novi, dia tuh masih tidur. Dan beberapa kali padahal sempat dalam beberapa kali itu aku ngecek HP kan, karena aku ketika baru bangun kok gelap ya, apa udah malam apa gimana. Aku ngecek HP, yang deket kan HP-nya Novi, aku nyalain. Terus ketika aku nyalain, ternyata dia sebelumnya habis nyetel video gitu, play langsung kan, otomatis suaranya kan kenceng. Si Novi itu sempat kebangun, jadi sempat melek gitu liatin aku, tapi cuma 1-2 detik doang, dia langsung merem lagi. Aku bilang, oh berarti anak ini ngantuk banget ini, tumben banget. Sore-sore ngantuk, ya udah deh, biarin. Aku HP-an, ternyata nggak lama tuh dia tangannya tuh tahu-tahu gini kan ke arah aku, ke belakangku gini. Aku mikir anak ini ngigo apa gimana? Ini mikirnya ngelindur mungkin ini anak. Ya udah, aku bukannya bangunin, aku malah aku minggir gini, karena daripada nanti aku ketindih dia malah bangun gitu. Ternyata dia di dalam itu tuh dia nggak bisa bangun. Dia mau minta tolong ke aku, tapi menurut dia tangannya tuh gerak megang minta tolong gini. Tapi di kenyataan yang aku lihat dia tuh nggak gerak, dia cuma tangannya gini doang, udah di belakangku gini. Sampai satu titik itu udah agak lama, dia udah mulai, aku rasa dia sering tindian soalnya. Iya. Jadi Mas Kris kiranya itu cuma ya bukan hal yang penting lah ya. Iya. Waktu itu pertamanya dia nggak nunjukkan kayak habis lagi tindian, tapi tiba-tiba dia menggerak. Wah ini pasti tindian. Akhirnya baru aku bangunin.
baru aku bangunin itu sudah ada 15 menit setengah jam mungkin baru aku bangunin. Ketika dia bangun dia udah langsung panik cerita, aku tadi lo mimpi. Aku udah perasaan nggak enak. Bentar. Kamu mimpi apa? Aku mimpi kita di kamar gitu. Duh, kok sama? Aku mikir aku doang. Kalau aku udah biasa soalnya. Aku tanya detail ceritanya. Ternyata ya sama, benar-benar sama. Seperti yang aku lihat, cuman ya dia kan dari sisi yang dia lihat kan. Kayak dia dirasukin. Dia yang dibawa ke alam itu ditunjukin. Nah, sedangkan aku yang bagian tanya ke waktu dirasukin gitu. Ya, Jadi ya. cuma beda sudut pandang doang. Tapi semuanya sama. Kan kalau bagiku ini aneh, ini nggak mungkin mimpi deh. Kalau mimpi nggak mungkin dua orang yang sama di waktu yang bersamaan mimpi hal yang sama. Iya, benar, benar. Pada waktu Mas Christian pertama kali datang di alam mimpi itu, Mas Christian kan katanya nantang ya. Aku nantangin kamu jangan ganggu aku. Kalau kamu mau masuk ke dalam istriku gitu kan. Nanti kita ngobrol. Nah, Itu apa yang ngebuat Mas Christian pada waktu itu kayak tiba-tiba kayak nantangin gitu? Ada trigger atau sesuatu nggak? nggak tahu ya. Aku biasanya juga ya walaupun aku orangnya berani pun aku nggak senekat itu sih biasanya. Iya itu Tapi makanya. nggak tahu kenapa di waktu itu aku tuh ngerasa kayak oh aku bisa kok, pasti bisa jaga, aku bisa ngusir dia juga. Jadi aku bisa kendaliin situasinya. Entah keberanian dari mana, tapi aku tiba-tiba aku bisa mikir, oh bisa ini bisa aku kontrol kok. Makanya aku tantang mereka gitu. Oh, jadi nggak ada trigger yang gimana-gimana ya? Ya itu kayak lebih ke arah Iya. nekat aja sih. Karena yakin Iya. aku bisa ngatasin ini bakalan gitu. Iya. Nah, beberapa hari yang lalu istriku itu si Novi, dia kan punya teman kantor yang juga indigo. Si Novi cerita, kamu kan indigo, kamu bisa nggak jelasin mimpiku ini? Mimpi apa? Ditanya, diceritain lah semua, bla 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 bla. Temannya bilang, itu bukan mimpi. Kalian itu dibawa ke tempat yang lain, di dunia yang lain, bilang gitu. Dimensi yang lain itu bukan mimpi itu. Terus ditanyain apa yang kamu lihat, gini-gini kan ditanyain jelasnya, bilang ini kayak bukan di Jawa. Terus dia bilang, oh berarti ini entah itu hantu entah itu jin kuat karena dia bisa bawa kalian itu keluar dari Jawa melewati lautan. Jadi dia itu kuat, jin itu tuh kuat. Dan ketika tadi kan sempat ya, ketika di mimpi itu aku sama Novi keluar dari rumah, hantu-hantunya itu kan kosong semua. Nah, ternyata kata si temannya Novi itu ada dua kemungkinan. Pertama, ada kiriman, yaitu kayak entah santet atau apa dari seseorang, atau di sekitar rumahku itu ada yang entah dikirimi atau dia ngirim, gitu. Yang main. Ya, nah di situ temennya Novi bilang, itu untung kalian bisa balik. Itu kalau misalnya kalian nggak bisa ngontrol ataupun kalian nggak bisa ya kalian kejebak di sana seterusnya. Dia bilang gitu. Makanya dia ngasih tahu ke Novi, lain kali kalau ketika kamu gitu, kamu harus gimana ya? Harus melawan. Melawannya itu dari dalam hati itu menolak. Misalnya kayak tadi si Novi diminta nganterin si cewek tadi ke rusun kan. Dan sampai rusun, di sana dia udah tahu ini bakal serem, tapi dia tetap masuk. Si Novi kan nggak ada menolak sama sekali. Si Novi kan nggak ada menolak sama sekali. Nah, makanya karena tidak ada penolakan,
mereka semakin semangat untuk membawa lebih dalam lagi. Oh, gitu. Jadi Novi dikasih tahu sama temannya itu, ketika kamu juga berada di posisi seperti itu dan kamu sebenarnya nggak mau, ya kamu tolak. Kamu bilang, nggak, aku nggak mau, aku nggak mau. Aku ini punya keinginan sendiri. Aku nggak mau nurutin apa yang kamu ngomongin. Nanti ke suatu saat pasti akan ya balik lagi normal lagi gitu. Karena itu secara nggak langsung aku sama Novi itu melakukan astral projection. Iya, Jadi jiwanya kita nih keluar dan dibawa iya. gitu. Kalian keluar dari raga. Hmm. Berarti ini sesuai dengan apa yang dijelasin Mas Pepeng kapan hari? Ya bisa jadi iya. Cuman Cuman untuk pastinya itu apakah memang kalau waktu itu kan Pepe kan ngiranya aku sama Novi ditunjukkan suatu kejadian yang ya, dari jauh gitu kan ya. ya, Nah, kalau ini ada kemungkinan itu bukan karena itu doang. Mungkin itu dia memang salah satu makhluk yang dikirim juga. Entah itu dikirimnya ke kita atau ke tetanggaku atau mungkin ini area main sekitarku nyasar, ada yang ya, ngirim. Nyasarnya ke iya, iya. aku gitu. Tapi yang tentang luar pulau itu bener ya berarti ya. Hmm. Soalnya dia bilang, temannya Novi itu bilang, kalau jin yang kekuatannya nggak seberapa besar, dia nggak akan bisa bawa keluar Pulau Jawa karena melewati laut. Nah, ini kalau dia bisa bawa keluar dari Pulau Jawa, berarti dia kuat. Kuat banget sih itu harusnya. Karena Hmm. ibaratnya bawa dua soul kalian secara bersamaan loh. Hmm. Makanya itu. Serem sih. Ya, lebih gampang membawa mereka pulang. Kenapa lebih gampang? Kan konek. Kalau di Jawa istilahnya kan suami istri itu baru ibaratnya mau satu ke bawah. Kalau pas mau Loh, tapi kan di sini kan Mas Christian kan sebenarnya katanya sudah cukup sering untuk ngalamin yang namanya astral project. iya, cara Ya. nggak langsung sering. Bukan karena kuat nggak kuatnya, memang pertama kuat bisa membawa keluar Jawa. Tapi kamu kan bertanya, berarti kuat ya langsung bawa dua soul sekaligus, bukan berat malah. Itu lebih gampang membawa dua soul. Kan? Two in one gitu ya. Karena mereka dari satu, kan? Suami istri kan kalau di soul, soul gitu kan mereka udah jadi satu. Nah, kamu go aku lah jadi Cuma berarti emang kalau pakai kuat. tujuannya ini masih belum ketebak ya. Karena waktu awal Ya. cerita kan kita ngiranya emang kalian tuh kayak ibaratnya dikasih satu petunjuk itu tentang suatu kejadian yang ya mungkin di negara ini gitu kan kayak Iya, kan kisah-kisahnya dan lain-lain. tambahin, bukan petunjuk kok. Karena aku bilang, aku takutnya ada sosok yang cewek yang suka sama dia malah digotak, niatnya kan niatnya kan ingin mengganggu kan, niatnya kan ingin memusnahkan salah satu. Mereka kan berhenti tambahannya, kan terakhir. Oh, Karena ngomong, kan kenapa kan sosok-sosoknya kan yang terakhir waktu setelah di hutan itu kan ada cewek, cowok sama dua anak kecil. Ya toh, dua anak kecil kan sudah kita bahas kemarin. iya. Nah, ceweknya itu kan yang misteri itu apa? Ceweknya itu niatnya dulu, soalnya membawa Novi ke itu ke Rusun itu. rusun itu yang jelas itu banyak. Tadi kan dia mengarahkan ke guru. Untungnya di situ masih ada anak kecil itu kayak memproteksi dia nggak bisa mencegah si wanita itu untuk mengajak Novi karena Novinya yang mau aja diajak. Tapi mereka masih menjaga di situ. Nah, ada kecil itu ikut hilang langsung ke awal selesai. Karena ada kembali.
Oh, itulah kenapa temennya Mbak Novi yang paham tentang ini bilang lain kali harus ada penolakan ya kan, nggak menuruti gitu loh, nggak menuruti. Oh, jadi si dua anak kecil itu nggak bisa ikut campur karena itu emang kemauannya Iya, Mbak karena Novi mau. untuk ngikutin Iya. apa maunya si itu, si cewek gede itu. Jadi kan nggak boleh ganggu, Oh. kan? Satu guru satu ilmu boleh ganggu gitu. Dia hanya bisa melindungi, iya, ngancani iya. Tapi nih kalau mencegah itu Kak Bani itu zona bebas waktu itu karena posisinya adalah mereka berdua itu keluar dari tubuhnya. Biasanya nek masih di tubuh mereka bisa nah, tapi kan ketika di luar sosok-sosok di luar ini bisa nyerang langsung. Kira-kira seperti itu. Terus ada tambahan apa lagi dari temennya Mbak Novi? Ya cuma itu sih karena belum sempat cerita lebih panjang lagi sih. Sebenarnya aku yang ingin ngobrol sama si temennya Novi itu karena aku yang masih penasaran sebenarnya. Kalau Novi sebenarnya udah ketika diceritain itu dia udah takut. Tapi ya aku bilang bisa kapan lah ketemu aku pengen tanya sih. Sebenarnya tuh kan karena di situ kan ada banyak kan. Ada yang pertama yang di dalam kamar, Ya. ya kan? Di dalam kamar. Terus ada yang di luar, yang 4 orang yang cewek cowok sama 2 anak kecil. Nah kalau yang 4 orang itu kan sempat dibahas waktu itu sama Pepeng juga, ya kan? Nah berarti kemungkinan kan 4 ini kita udah tahu sumbernya di mana aja, ya kan? 2 si anak kecil ini adalah yang di atas sini, si cowok itu adalah mantan yang jaga di rumah lama. Iya, benar. Si cewek yang satunya ini kan kalau menurut Pepeng itu adalah kemungkinan pertama adalah si cewek yang dulu ngikutin aku Dari dari Mojokerto. sana. Nah, Ya. yang jadi pertanyaanku yang banyak itu tadi itu sebenarnya siapa, mau mereka apa, dan kenapa kok kita gitu. Apakah itu karena kebetulan pas si cewek yang ngikutin aku itu tadi yang memang memaksa aku sama Novi astral projection kebetulan lewat atau gimana? Akhirnya nimbrung dan pengen nunjukin satu kejadian itu tadi atau apa gitu. Karena kan jujur aku kalau digituin kan aku jadi penasaran gitu loh. Iya, iya, iya. Mas, ini Apa? barusan aku nggak ngerti apakah ini suatu kebetulan ataukah koneksi atau aku nggak ngerti gimana. Cuman tadi kamu notice nggak video zoomnya waktu dia tadi menjelaskan kalau ya wes. Jadi tadi itu waktu kamu jelasin tentang 4 orang itu, terus ketika jelasin si cewek ini itu aku nggak ngerti ketika video ini dirender apakah hasilnya sama kelihatan apa enggak, cuma tadi itu suaramu itu tiba-tiba kayak di slow motion banget dan jadi kayak lebih detail, ada penekanan di nyebutin si perempuan ini. Sumpah aku nggak ngerti apakah suatu kebetulan, jadi kayak ibaratnya kalau di video yang kita tonton gitu kan, kadang kan misalkan kayak ada video artis gitu terus di slow motion kayak dia ngomongnya cepet tapi di slow motion jadi kelihatan pelan banget gini. Nah itu tadi kamu tuh kayak gitu di penekanan yang cewek. Aku nggak ngerti kalau video ini di render apakah hasilnya kayak gitu juga apa enggak, cuman tadi ini bener-bener kayak gitu. Aku ngelihat kamu jelasnya tuh kayak jadi kayak apa namanya tadi tuh aku lupa kalimatnya apa tapi bahas tentang yang cewek ini. Jadi kayak yang cewek ini dari Mojokerto, habis itu udah normal lagi. Sumpah. Tapi pas yang bahas itu kenapa kan kamu kan tanya kan, kamu notice nggak? Kamu nggak notice karena aku moro-moro dapat view baru itu, aku paham lagi apartemen mana itu. Terus nama mana aku moro-moro kayak muncul ya gambaran. Baru pas kamu bilang itu, sebelum kamu bilang moro-moro kan aku diem aja kan. Moro-moro dapat view saya. Moro-moro bukan keywordnya adalah Novi merasa familiar dengan rusunawa itu, dengan apartemen atau rusun itu kan. Familiar banget kan katanya.
Iya, familiar. Bilangnya kan dia nggak pernah ke situ. Iya, Novi bilangnya familiar banget. Harusnya kan sadar lah, satu tempat seperti itu di kita yang terbengkalai, yang jadul, yang pasti kamu pernah melewati itu sekali dua kali. Pasti pernah. Kamu mungkin nggak pernah. Itu, Ya kan? Orang-orang iya pun, orang-orang Rusun. aku itu, tunggu sebentar. Aku itu dari tadi itu juga nggak ngerti kenapa. Waktu kamu cerita ini ulang, Mas ya, ketika bahas Rusunawa itu, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku tuh ke-trigger satu Rusunawa itu. apa deh? Apa? Rusunawa itu, ini salah satu Rusunawa di sekitar kita sih, yang terbengkalai, deket Yang jembatan. kamu cerita itu si Gembul bilang dada. Bukan. No, bukan. Ini justru deket sama rumahnya Mas Alip. Deket rumah temenmu lah. Ah, Ya, Nah, connect. apa bukan? Dekat jembatan dan Iya, deket jembatan. Ya itu Apart, hitungannya apart sih, tapi kayak udah terbengkalai. ya mungkin apart dan Apart, tapi- Rusunawa ya. Ya Rusunawa sebenarnya apartemen. apart itu apart. Apartemen itu. Ya, ya apartemen kan Rusunawa yang Ya. mewah, sedangkan Rusunawa kan emang Iya. terkenalnya Beda dong. Beda dong. Nah, Rusun Iya. tidak ada liftnya. cuman nggak ngerti kenapa ya, aku tadi tuh juga kayak kepikiran itu gitu. Soalnya emang kayak gelap banget nggak sih di situ? Loh. Coba tanya Mbak Novi, apakah Kalau- sesuai dengan gambaran itu? Atau kalau mau datang aja. Karena Kamu pasti pernah ingat ke rusun? situ. Kalian pernah ke situ. Rusun. Apa? Mbak Novi Apa join. Hai Mbak Novi. Bukan katanya. Oh bukan itu. Oh bukan. Bukan. Mbak Novi join di TikTok. Kan kita nggak tahu dalamnya. Iya sih, kita nggak tahu Nggak dalamnya tahu dalamnya. apart itu sih. Jadi ya, ini Ya, kita masih semoga aja menebak-nebak itu. Karena kita orang-orang kok melihat ke sana. Gitu. Iya. Semoga aja. Ya, akhirnya ngobrol sama temennya dia ini. Gitu. Teman-teman yang nonton di live TikTok ini, apakah ada pertanyaan tentang cerita dari Mas Christian ini? Atau apa namanya? Pengen diskusi tentang apa sih yang dialamin oleh Mas Christian ini, mungkin pernah kalian tahu secara ilmu atau pernah ngalamin juga gitu. Coba teman-teman yang tahu mungkin bisa komentar di sini. Dan apakah setelah kejadian Astral Project yang ini adalah salah satu Astral Project yang menurut Mas Christian berarti ini yang paling serem banget nggak sih? Kalau serem sih, ya mungkin bisa dibilang iya, tapi ada yang lebih serem juga yang aku alamin sendiri. Oh, tapi bagiku ini serem sih karena pertama ngajak orang lain ya, dan momen kejadiannya itu semua itu sama gitu loh. Ada Ya, ini enggak? Kalau itu Ada baru lagi. pertama kali. Apanya nih? Maksudnya setelah kejadian Astral Project ini yang kemarin kalian ngalamin berdua itu, apakah ada hal-hal yang kayak mungkin berkesinambungan gitu dengan kalian yang dengan Astral Project kalian kemarin? Kalau aku sama Novi sih nggak ada. Cuman ya sehari setelah itu aku sendiri sih yang ngalamin, tapi entah itu nyambung atau enggak aku nggak tahu juga sih. Apa tuh? Karena waktu itu ya di hari yang sama juga dalam mimpi juga itu tiba-tiba aku kayak dibawa di suatu tempat kayak hutan. Hutan lagi, oke. Nah, dibawa ke satu tempat hutan dan aku tuh entah gimana aku bawa kamera SLR gitu. Dan situ aku juga heran, aku ngapain bawa kamera dan ada di hutan ini gitu, aku ngapain, aku noleh ini cuman hutan doang. Terus di satu sisi itu ada kayak bukit gitulah ya, bukit. Nah di bukit itu ada kayak gua
guanya itu kalau tapi kalian nggak pernah sih. Aku kan di keluargaku ada yang tinggal di Malang Selatan, di Setiarjo. Oke. Nah, di area sana kalau kalau kamu pernah ke area ke sana pasti kan di pinggir tebingnya itu pasti ada beberapa kayak gua. Mm. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitu. Waktu aku lihat itu, wah ini kok guanya nggak seberapa tinggi sih. Paling cuman berapa ya, 4 meteran gitu loh tingginya mungkin ya. Pas aku pakai kamera, aku foto, terus aku video deh. Akhirnya aku sebut-sebut aku video ke arah di gua itu. Nah, Mm. ketika aku ngarahin ke arah gua, aku lagi gini pertama, ini apa berbulu? Teruslah aku minggir gini. Oh, iya ini kok kayak kalau kamu tahu film Kerasakti Oke. ya, ya, ya garis besarnya kayak Kerasakti gitulah. Mm. Cuman dia lebih tinggi dikit. Posisinya dia tiduran gitu sambil gini gitu, ngelihat ke Mm. aku. Mm. Warnanya itu, nah ini lucunya tuh warnanya nggak normal gitu loh. Normal kan biasanya kan entah hitam lah atau putih gitu ya. Ini Mm. nggak, biru sama merah. Jadi kayak belang-belang biru merah gitu. Mm. Dan dia aku lihat itu, ini apa ya? Monyet ini nggak kayak gini, tapi berbulu banget. Dan waktu aku lihat mukanya tuh mukanya serem banget sih. Kalau rupanya tuh nggak, bukan kayak hewan atau apa, serem banget. Dan dia kayak nyengir gitu, liatin aku. Dan beberapa detik kemudian dia ngilang. Udah gitu doang. Makanya nggak tahu itu berhubungan apa enggak, nggak tahu ya. Karena setelah itu aku habis itu dia nggak ada. Tiba-tiba aku lihat ada pintu, aku balik tuh lewat pintu itu, udah aku bangun habis itu. Cuman gitu doang sih. Aku juga nggak ngerti sih itu berhubungan apa enggak ya. Tapi kenapa hutan lagi gitu Kenapa kan? monyet lagi? Kenapa harus monyet lagi? Nah, itu nggak tahu. Gitu ya. Aduh, ini cukup ngeri Harus, banget. harus tanya ke yang paham. Ini memang harus tanya sama orang yang paham tuh. Oke, Ini tanya ke teman tampol aja ya. oke, kita akan ngelihat komentar di TikTok sebentar ya. Tidak ada yang berkomentar hanya satu orang ini aja dari tadi. Sebenarnya aku juga punya pengalaman horor, boleh diceritain kapan-kapan. Silahkan. Terus plot twistnya Chris kepingin hiking dan traveling. Masuk Kalau akal. traveling ini dia mungkin ya. Mungkin jinnya mau ngajak healing. Jinnya mengajak healing memang ya.